Ya Mas, kalau kita bicara tentang tradisi ya Mas ya, pasti di semua negara, di semua suku itu punya tradisi sendiri-sendiri ya Mas ya. Nah, termasuk tradisi yang ada di Pulau Jawa, yaitu tradisi selamatan. Nah, ini sudah ada sejak sebelum agama Islam itu masuk ya Mas ya. Mungkin bisa teman-teman koreksi juga ya. Kemudian Islam masuk ke Nusantara, di mana antara tradisi orang Jawa ya dan syariat yang diajarkan oleh Islam dikolaborasikan, sehingga setiap ada orang yang meninggal, ada hajat atau acara-acara yang penting ya, itu pasti ada acara selamatan Mas. Ini kan gabungan antara budaya Indonesia dan budaya Islam ya Mas ya. Kan tetapi ada yang berpandangan bahwa ajaran-ajaran yang diwariskan oleh para leluhur Nusantara itu pasti selalu dikatakan sesat Mas oleh orang yang menganut agama Islam. Nah, padahal tanpa disadari orang-orang Islam yang khususnya ada di Jawa ya, mereka ini nggak sadar bahwa tradisi yang mereka jalani itu tradisi yang diajarkan leluhur kita ya Mas ya. Kalau memang orang-orang ini benar-benar menganut Islam, ya kenapa kok tidak mengikuti ajaran yang murni dari Arab sana Mas? Mas Wahyu melihatnya Islam yang ada di Nusantara ini seperti apa sih Mas? Ya, itu memang kenyataannya Mas Yahya. Kenyataan yang terjadi saat ini, biarpun tidak semua ya, karena sudah banyak sekali yang mengakui bahwa mereka adalah Islam Nusantara. Artinya Islam Nusantara itu Islam Indonesia Mas Yahya, bukan Islam Arab. Dalam arti apa? Dalam arti mereka mampu menjalankan dua-duanya. Mampu menjalankan ajaran-ajaran Islam secara syariat dan tetap menjalankan tradisi-tradisi yang merupakan bagian daripada budaya yang ada di Nusantara. Nah, harusnya memang yang benar ya yang seperti ini. Tetap dijalankan apa yang baik yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita di semua suku Mas Yahya yang ada di Indonesia ini, di Nusantara ini, mau itu Sunda ya, suku Madura, suku Jawa, suku Batak, dan lain sebagainya, Dayak. Semua tentu kan memiliki ajaran-ajaran daripada leluhurnya Mas Yahya. Termasuk ajaran-ajaran tentang bagaimana kita ini mengucap syukur atas alam semesta yang luar biasa ini. Kita mengucap syukur atas kehidupan kita. Nah, tata caranya macam-macam karena leluhur dulu itu kan jauh sebelum ada agama Mas Yahya. Jauh sebelum ada agama, artinya jauh sebelum ada tata cara, sebelum ada aturan yang baku tentang bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Sang Pencipta, bagaimana kita menyembah ya, bahasa kalau memang dianggap itu sebagai sesembahan kepada Sang Pencipta Mas Yahya. Jadi orang-orang di zaman dahulu itu lebih mengikuti dan menyesuaikan antara apa yang ada di alam pikiran mereka dengan apa yang ada di alam batin mereka. Artinya mereka menjalankan segala sesuatu itu atas dasar niatnya Mas Yahya. Mereka nggak terpatok dengan tata caranya. Tata caranya menyesuaikan. Oh, mereka bisanya berdoa dengan cara mereka harus mencari pohon rindang dulu untuk berteduh di bawah pohon besar. Ya memang zaman dahulu kala kan masih hutan belantara Mas Yahya. Oh, bisa berdoa di punden. Oh, bisa berdoanya mungkin di belakang rumah dan lain sebagainya. Dengan menggunakan media atau sarana seadanya Mas Yahya. Karena nggak ada aturan yang baku tentang hal itu. Yang penting menyelaraskan pikiran dan hati saja begitu. Makanya di zaman dahulu itu para leluhur kita mau menanam tanaman saja, mau menanam padi di sawah, di ladang saja, ada apa istilahnya cok bakal Mas Yahya. Yang mana mereka memberikan sebuah sesajen. Yang mana itu sebetulnya ditujukan kepada alam. Sebagai bentuk bahwa mereka ingin supaya diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan dalam segala urusan yang sedang dijalankan gitu loh Mas Yahya. Tentunya didasarkan iman ya kepada Tuhan Sang Maha Kuasa. Nggak ada yang lain. Demikian pula ketika mereka panen Mas Yahya. Mau panen hasil bumi itu mereka selalu mengucap syukur gitu loh Mas Yahya. Jadi kelestarian alam itu senantiasa betul-betul mereka
hargai, mereka hormati, dan mereka jaga, mereka rawat, Mas Yahya. Jadi nggak asal-asalan gitu, Mas Yahya. Sekali lagi ya, sebagai wujud syukur mereka, apa yang kita dapatkan dari alam kita kembalikan lagi ke alam, maka alam itu juga akan terus memberikan yang terbaik juga kepada kita. Nah sekarang kan udah enggak, dirusak, Mas Yahya. Betul enggak? Betul. Nah, kalau kita bicara tentang ajaran-ajaran daripada agama Islam, harusnya kan ya yang betul ya yang sekarang mengatakan bahwa kita Islam Nusantara, harusnya itu yang betul. Jadi memadu padankan itu, baik ajaran Islam dan juga tradisi atau budaya yang ada di Nusantara ini dijalankan seiring, Mas Yahya. Nah, itu pun sebetulnya sampai saat ini sudah dilakukan. Tetapi mau diakui mau tidak, ada banyak para oknum, ada banyak para orang-orang yang memeluk Islam ini tadi, seolah-olah bahwa kalau tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam dianggapnya sesat. Ini orang-orang yang, mohon maaf ya, menurut saya mungkin kalau kita bicara struktur pendidikan ya, kita bicara sekolah mungkin ngajinya baru tingkat PAUD mungkin, Mas Yahya. Inilah yang sering saya katakan bahwa kenyataannya di negara kita ini masih banyak orang-orang yang munafik. Masih banyak orang-orang yang merasa paling alim, paling suci, paling benar, paling pinter. Menyebut diri mereka sebagai orang Islam. Orangnya, bukan agamanya, bukan. Orangnya, manusianya. Kenapa saya katakan munafik? Karena mereka sesungguhnya selama ini juga menjalankan, Mas Yahya, tradisi-tradisi yang ada di budaya Jawa, Mas Yahya. Bahkan di suku-suku yang lain mungkin juga terjadi demikian. Contohnya apa? Yang paling kecil sendiri saja. Kita bicara selamatan orang meninggal. Coba dilihat budaya di Arab, ada nggak sebagai negara yang awal munculnya agama Islam di sana? Ada nggak kira-kira budaya selamatan mulai dari 3 harinya, 7 harinya, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, sampai ada istilah peling pisan, peling pindo, dan lain sebagainya, sebagai selamatan sampai dari awal sampai akhir. Ada nggak kira-kira di Arab budaya seperti itu, tradisi seperti itu? Nggak ada, Mas. Nah, harusnya kalau mereka betul-betul mau menjalankan sesuai dengan syariat Islam yang sesungguhnya, mulai dari tata cara mereka berpakaian, bahkan berbudaya, harusnya mengikuti Islam, betul enggak? Betul. Mengikuti Arab. Itulah kenapa saya sering katakan juga bahwa orang-orang Islam yang ada di Indonesia ini kebanyakan Islam daden-daden, Mas Yahya. Islam jadi-jadian. Kenapa? Nggak berani betul-betul menggunakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Masih dipadu-padankan, ya, masih dikolaborasi, masih dipakai tradisi-tradisi budaya-budaya yang ada di Nusantara ini, Mas Yahya. Padahal ya memang itu yang harusnya dilakukan. Kemudian kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Yang Jawa, yang Sunda, yang Madura, yang Batak juga demikian. Artinya semua suku yang ada di Indonesia ini tetap menjalankan tradisi dan budaya yang ada di Nusantara, tetapi juga menjalankan ajaran-ajaran agama yang ada, baik itu ajaran agama Islam, agama Kristen, dan lain sebagainya. Harusnya dikolaborasi, menyesuaikan, karena adab kita, budaya kita tidak sama dengan budaya Arab, Mas Yahya. Dari seluruh negara yang ada di dunia, mungkin Indonesia merupakan negara yang harusnya banyak bersyukur dengan keberaneka-ragaman ras, suku, budaya yang ada di sini. Sungguh luar biasa. Dan ini harusnya tetap dipertahankan. Jangan kemudian seolah-olah harus menjadi negara Islam gitu loh, maksud saya. Kalau memang mau betul-betul Islam yang sesungguhnya, bukan Islam daden-daden, ya pergi saja ke Arab, sudah. Jangan hidup di Indonesia. Ibaratnya begitu. Nah, di sini letak ketidakpahamannya di sini. Harusnya dua-duanya dijalankan dengan baik. Ya ketemunya rukun, damai, saling mengasihi, saling mencintai. Sebagai wujud apa? Wujud bahwa kita ini punya arah tujuan yang sama. Wujud bahwa kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang sama gitu loh. Sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Jangan kemudian mengaku Islam tapi padahal Islamnya cuma Islam jadi-jadian. Tradisi budayanya mengikuti. Tahlilan saja, mohon maaf ya. Tahlilan ini kita bicara tahlilan. Ada bacaan-bacaan dengan menggunakan bahasa Arab. Itu artinya kan sudah memadupadankan. Ajaran Islam dipakai di situ. Tapi hakikat selamatannya ini kan
punyanya tradisi budaya Jawa. Dan mungkin juga tradisi budaya dari suku-suku yang lain dengan tata caranya yang berbeda-beda tentunya. Kalau di Jawa sendiri, selamatan tahlilan orang meninggal itu Mas Yahya, bacaannya nggak cukup hanya dengan menggunakan bahasa Arab Mas Yahya, doa-doanya. Tetap disambung dengan doa bahasa Jawa. Bahkan masih ada, ya, hampir semua tradisi bakar dupa, bakar kemenyan itu masih Mas Yahya. Sampai detik ini. Di lingkungan kita, di masyarakat kita, kenyataannya tetap itu dijalankan. Nah, inilah yang benar gitu loh maksud saya. Jangan kemudian mengklaim seolah-olah itu nggak sesuai dengan syariat Islam. Itu nggak sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di Islam. Tapi kamu sendiri memakainya. Ya ini kan nggak benar. Banyak orang munafik di Indonesia ini. Banyak. Ya, bicara tentang seolah-olah paling agamis. Mohon maaf. Mau punya hajat. Ya, mau bangun rumah, mau pindah rumah, mau punya gawe, entah itu sunatan, entah itu mantenan, ya, pernikahan, masih cari hari baik kok Mas Yahya. Cuman kan nggak semua orang berani terbuka gitu loh. Nggak semua orang mau jujur dengan dirinya. Ada banyak oknum kiai masih pergi ke ahli spiritual, pergi ke paranormal. Demikian pula sebaliknya. Banyak Mas Yahya. Ya. Saling. Yang santri minta barokahnya kiai, kiainya minta barokah ke paranormal. Ya, banyak. Saya tahu. Ya. Nah, dari sini harusnya apa? Inilah keberagaman. Bahwa kita itu ternyata nggak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya kalau mau belajar agama, belajarlah agama dengan baik supaya kamu paham dan bisa menjadi ahli agama. Tapi kalau kamu mau bertuhan, belajar juga tentang ketuhanan dengan baik supaya kamu paham betul bagaimana sih orang bertuhan itu. Karena ini dua hal yang berbeda. Ahli agama, pinter sholat, pinter ritual secara agama, fasih di dalam melafalkan bacaan-bacaan yang ada di agama, belum tentu dia bertuhan. Kalau itu jaminan bahwa dia bertuhan, kenyataannya banyak itu. Ya, kenyataannya banyak orang yang katanya ahli agama. Mohon maaf ini, santrinya sudah ratusan bahkan mungkin ribuan, tapi masih melakukan hal-hal yang kadang tidak manusiawi, bahkan seperti binatang. Betul enggak? Ya. Kalau ditanya, loh Mas, itu kan oknum. Loh, yang saya katakan, saya ajak untuk bersadar diri ini kan oknumnya. Siapa yang mengatakan bahwa agamanya yang tidak benar? Tidak ada. Agama ini adalah ajaran, aturan, tata cara yang benar, yang baik di dalam kita bertuhan. Kan begitu Mas Yahya. Mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi bukan jaminan. Berbeda dengan orang yang bertuhan. Bisa jadi dia tidak pintar, tidak pandai di dalam beragama. Tetapi dia ngerti. Oh, bertuhan itu begini loh. Dan diwujudkan. Kalau Tuhan itu sebagai wujud kasih, sebagai wujud cinta, sebagai wujud damai, kedamaian, kebahagiaan, diwujudkan Mas Yahya. Dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dan dia bisa berdamai dengan siapapun yang ada di jagat raya ini. Nah, harusnya ya ini yang dilakukan. Islam di Indonesia itu yang benar ya Islam Nusantara. Sama-sama dijalankan dua-duanya dengan baik. Tidak usah saling menghujat. Kalaupun kita melakukan hal seperti ini bukan hujatan. Mengajak semuanya rukun dan berkesadaran bahwa alangkah indahnya kalau kita saling menghargai, saling menghormati, sama-sama menjalankan apa yang ada yang memiliki nilai-nilai yang positif. Supaya hidup ke depan ini juga jadi lebih positif gitu loh Mas Yahya. Jangan terus seolah-olah dikit-dikit agama-agama, padahal yang bilang itu aja belum tentu paham betul. Hanya, yaitu tadi, terjebak menjalankan ritual-ritualnya saja. Spiritualnya, sosialnya, tidak mereka pelajari, bahkan tidak mereka dapatkan di dalamnya. Ini kan kurang pas gitu loh Mas Yahya. Kita cobalah belajar tentang sejarah. Bagaimana dulu kehidupan yang ada di Nusantara ini jauh sebelum ada agama masuk.
Kan itu juga harusnya dipelajari lah Mas, jadi biar nggak hanya asal ikut-ikutan. Kita ini kalau hanya asal ikut-ikutan, diajak nyemplung jurang, kita juga nyemplung jadinya Mas ya. Harusnya dipelajari. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang ajaran-ajaran Islam ini, kita jadi teringat bahwa dulu di Nusantara ini ada zamannya para wali, ya kan? Para wali ini aja merangkul semua kok Mas Yahya. Ya, jadi untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam ini, para wali itu juga merangkul bagaimana tradisi dan budaya yang sudah ada di Nusantara ini bisa dikombinasikan gitu loh Mas Yahya. Akhirnya bisa berjalan selaras. Nah, harusnya itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita saat ini. Bukan terus merasa paling pinter, paling benar. Yang kejawen, yang suku-suku yang lain juga demikian. Nggak perlu kita mengatakan bahwa seolah-olah bahwa Islam itu begini, Kristen itu begini, agama itu menjadi ancaman. Tidak harus begitu. Kita sesuaikan. Sebaliknya yang beragama juga demikian. Tidak perlu menganggap bahwa aliran-aliran yang lain selain keagamaan ini tadi dianggapnya sesat, dianggapnya sebagai ancaman begitu. Ngapain? Ayo kita coba benahi semuanya itu dari pribadi kita. Apakah kita ini sudah benar-benar paham tentang agama, dan pastikan apakah kita ini sudah benar-benar bertuhan atau belum. Lah, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya mudah sekali. Sudahkah kita mampu menerima siapapun, apapun yang ada di dalam kehidupan ini? Artinya, bisakah kita hidup rukun, damai, saling menghormati, menghargai, mengasihi, menyayangi, menjaga, termasuk menjaga alam? Itu tolak ukur bahwa kita betul-betul bertuhan. Lah, kalau belum masuk ke sana berarti kita baru sebatas paham beragama, itu pun belum tentu paham betulan gitu loh. Ya, jadi ya mudah-mudahan lah kita bisa melihat segala sesuatu hal itu dari berbagai macam sudut pandang, sehingga cara berpikir kita luas, pengetahuan kita luas, wawasan kita luas, dan hati kita dibuka dengan lapang, sehingga kita berkesadaran diri. Karena itu sangat penting sekali di dalam menjalani hidup. Mudah-mudahan rukun selalu, damai selalu, tidak melihat sesuatu hal hanya dari sudut pandang, apalagi secara personal. Kita hidup cuman sekali, mudah-mudahan hidup ini berarti, dan kita hidup hanya sesaat. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat.